Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahidan wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam teruntuk junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan dari perkuliahan kita pada mata kuliah fikih muamalah dan munakahat. Materi yang ketiga yaitu tentang akad dalam fikih muamalah. Pembahasan yang pertama yaitu adalah tentang konsep akad. Pengertian akad. Secara bahasa, akad itu berasal dari bahasa Arab yaitu aqada yaqidu aqdan, yang berarti ar-rabtu baina atrafi syai' sawa'un akana rabtan hissiyan am ma'nawiyan min janibin wahidin aw min janibain. Berasal dari kata aqada yaqidu aqdan yang memiliki makna yaitu ikatan, yaitu sesuatu yang mengikat baina atrafi syai', yang mengikat antara dua sisi. Apakah itu bersifat hissiyan, yaitu konkret yang tampak bisa diinderai, atau maknawiyan yang bermakna abstrak, yang tidak bisa dilihat, seperti janji dan sebagainya. Nah, min janibin wahid, dari satu sisi, yaitu dari satu pihak saja, atau min janibain, atau mengikat antara dua pihak. Itulah yang dikatakan dengan akad. Nah, sedangkan secara istilah ada dua pembagian, yaitu yang pertama yaitu secara umum, yang kedua secara khusus. Yang maksud dengan akad secara umum adalah kullu ma azama al-mar'u ala fi'lihi, segala sesuatu yang ditekadkan oleh seseorang untuk melakukannya. Sawa'un sadara min iradatin munfaridah, sama saja apakah itu datang dari keinginan seseorang, satu orang, seperti wakaf, am ihtaja ila iradatain, atau butuh kepada dua orang dalam mewujudkan akad tersebut, seperti dalam jual beli. Jual beli berarti antara penjual dengan pembeli. Nah, secara khusus itu adalah irtibatu ijabin biqabulin ala wajhi masyru'in yathbutu atharuhu fi mahalli. Itu keterikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan oleh syarak, sehingga dari keterikatan tersebut menetapkan adanya athar, pengaruh, fi mahallihi, terhadap objek yang diakadkan. Itu yang maksud dengan akad. Jadi ketika seorang melakukan jual beli secara syarak, maka memunculkan atau melahirkan athar, pengaruh terhadap apa yang mereka akadkan tersebut. Maka apa bentuk asarnya itu? Terjadinya perpindahan kepemilikan, penjual dah melepas barangnya dan memberikannya kepada pembeli kemudian menggantinya dengan harga yang sesuai yang disepakati oleh antara kedua belah pihak dengan cara ijab dan qabul tersebut. Itulah, maka lafaz inilah dinamakan dengan akad. Rukun akad ada tiga. Yang pertama al-aqidan, yaitu dua orang yang berakad. Al-ma'qud alaih, atau mahalul aqdi, dalam masalah disebut dengan mahalul aqdi, yaitu objek dari akad, apa yang diakadkan tersebut. Yang terakhir adalah as-sighah. Sighah ini adalah lafaz ijab dan qabul. Nah, syarat dari akad yang pertama, syarat dari al-aqidan, yang pertama itu baligh. Jadi baligh baru boleh dia berakad. Yang kedua berakal, sehat, secara akal, maka tidak boleh akad dengan orang gila. Selanjutnya al-ma'qud alaih, yaitu objek akad, benda yang diakadkan, dengan syarat yang pertama harus ada ketika akad dilangsungkan.
Yang kedua, objek yang diakadkan tidak bertentangan dengan hukum syara. Kalau seandainya mengakadkan sesuatu yang diharamkan seperti khamar misalnya, itu tidak boleh, haram. Ya. Selanjutnya bisa diserah terimakan, mengakadkan sesuatu yang bisa dijangkau dan diserah terimakan, seperti seseorang yang mengakadkan kalau dia jual beli hewan, ya maka bisa diserahkan. Maka tidak boleh mengakadkan burung yang sedang terbang di langit, nah, itu tidak bisa diserah terimakan. Selanjutnya harus dipahami oleh kedua orang yang berakad. Kedua pihak yang berakad harus saling memahami apa yang diakadkan tersebut. Jangan sampai nanti pihak yang berakad tidak memahami apa yang mereka akadkan dalam akad tersebut. Nah, selanjutnya as-sirah. Adanya kejelasan maksud dari kedua orang yang berakad. Jadi jelas apa yang disampaikan oleh dalam lafaz ijab dan jelas pula apa yang disampaikan dalam lafaz qabul. Selanjutnya adanya kesesuaian antara ijab dan qabul, ya. Kalau seandainya tidak ada kesesuaian maka tidak sah. Contohnya, yang A mengakadkan untuk menjual sapi, yang B qabulnya membeli kerbau, itu tidak boleh, ya. Tapi harus sapi kedua-duanya, maka itu bersamakan kesesuaian. Selanjutnya adanya ketersambungan antara ijab dan qabul. Jadi harus ada al-mualah, ya. Jadi ketersambungan. Tidak boleh sekarang ijab baru besok qabulnya, tidak boleh. Tapi kemudian dalam majelis yang telah ditentukan itu harus berlangsung ijab dan qabul. Dan kemudian ditegaskan di bawahnya harus dalam satu majelis. Tidak boleh berbeda majelis. Artinya dalam satu majelis jual beli mungkin, ya, kalau dalam akadnya itu berkaitan dengan jual beli. Kedudukan akad. Akad memiliki kedudukan yang penting dalam muamalah, sebab akad menjadi penentu dari sah atau tidak sahnya perpindahan sebuah kepemilikan atau perpindahan sebuah manfaat dari satu pihak ke pihak yang lain secara syarak. Ya, jadi akad ini memiliki peran yang sangat penting karena berkaitan dengan perpindahan kepemilikan atau perpindahan manfaat. Oleh sebab itu Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jadi la ta'kulu amwalakum bil batil. Jadi jangan kalian memakan harta di antara kalian itu dengan cara yang batil. Maka bagaimana caranya agar kita terhindar dari hal-hal yang batil? Maka harus ada antakuna tijaratan antara minkum. Harus ada jual beli, transaksi perniagaan yang didasari dengan kerelaan. Nah, kerelaan tersebut terwujud dengan akad di antara dua belah pihak. Nah, dengan demikian, jika seorang muslim berakad, maka penuhilah akad-akad tersebut. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu, aufu bil aqd. Bentuk-bentuk akad. Dari segi keabsahan, ada akad itu yang terpenuhi rukun dan syaratnya. Ya, maka namakan dengan sahih. Jadi terpenuhi rukun dan syarat yang seperti kita sebutkan di atas, maka akadnya akad sahih. Maka yathbutu atharuhu fi mahli. Maka dari akad ini melahirkan pengaruh terhadap objek yang diakadkan. Yang kedua, akad yang tidak terpenuhi syaratnya. Maka ini namakan dengan fasid, rusak, ya. Kalau tidak terpenuhi syaratnya, maka akad tersebut masih bisa diperbaiki, ya, selama syaratnya itu bisa dipenuhi. Nah, tapi kalau yang tidak terpenuhi itu adalah rukunnya, seperti tidak ada dua orang yang berakad misalnya, atau kemudian tidak ada ijab dan qabul, maka akad tersebut butlan, ya, tidak menghasilkan pengaruh terhadap objek yang diakadkan. Nah, dari segi ada atau tidaknya kompensasi, maka ada namanya akad tijarah. Akad tijarah itu menyangkut dengan profit transaction, artinya ada keuntungan yang didapatkan dari akad tersebut, seperti jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Nah, ada yang kedua jenis akad yang menyangkut dengan non-profit transaction, ya, tidak ada keuntungan yang diharapkan, seperti hibah, sedekah, iwalah, ya. Ini merupakan akad yang dinamakan dengan bentuk tabarru', ya.
Nah, dari segi tujuan, ada akad yang menuntut terjadinya perpindahan kepemilikan. Ini namanya akad tamlikat. Ada akad yang menuntut terjadinya pengguguran hak. Ini namanya isqatat. Ada akad yang menuntut terjadinya kerjasama dalam pengembangan harta. Ini namanya akad musyarakah. Nah, ada akad yang menjelaskan perpindahan kuasa kepada orang lain. Ini namanya al-itlaqat. Ada akad yang menjelaskan tentang terhalangnya orang lain dalam transaksi. Ini namanya taqyidat. Ada juga akad yang menjelaskan tentang jaminan dan hutang. Itu namanya tawthiqat. Dan yang terakhir, ada akad yang menjelaskan tentang penjagaan harta. Itu namanya al-hifz. Nah, kemudian pembagian akad dari segi pelaksanaan. Ada akad dilakukan secara langsung oleh dua orang yang memiliki kecakapan hukum. Namanya akad yang dilakukan oleh orang yang ahliyah. Ada akad dilakukan oleh wali atau seseorang yang belum memiliki kecakapan hukum. Maka ini namanya dengan al-wilayah. Selanjutnya, asas-asas dalam akad. Yang pertama, asas akad itu adalah kebebasan berkontrak. Jadi tidak ada paksaan pada hakikatnya. Ya, makanya Allah katakan antara minkum, dengan penuh kerelaan di antara kalian. Yang kedua, asasnya asas perjanjian, ya. Maka oleh sebab itu aufu bil uqud, penuhilah janji-janjimu. Karena memang pada akad itu pada prinsipnya adalah berjanji. Akad selanjutnya itu asasnya adalah konsensualisme, yaitu kesepakatan kedua belah pihak, ya. Makanya dalam berakad itu tidak boleh si pihak saja. Ya, tapi kemudian harus kedua belah pihak saling rela dan reda. Yang selanjutnya adalah asasnya adalah kebolehan, ya, karena al-aslu fil muamalah al-ibahah, ya. Hukum dasar dari muamalah itu adalah ibahah. Malam yukhalifu nahyu syari' mubayyin fi kitabi a'immatin al-fuqaha. Selama belum tidak ada, ya, larangan yang dari syariat yang dijelaskan oleh dalam kitab-kitab fikih atau kitab-kitab para fuqaha. Selanjutnya adalah asas keadilan, ya. Harus ada keadilan dalam akad tersebut, tidak boleh ada kecurangan, tidak boleh adanya unsur merugikan orang lain. Selanjutnya harus ada unsur kejujuran dan amanah. Makanya kata Rasulullah SAW, at-tajirul amin as-saduq al-muslim ma'a syuhada, ya. Jadi seorang pedagang yang dipercaya dan kemudian jujur dan amanah, gitu ya, maka nanti, dan dia adalah seorang muslim, maka dia nanti bersama syuhada kelak di akhirat. Nah, khiyar dalam akad. Khiyar dalam secara bahasa yaitu khara yakhiru khairan, khiyaratan, artinya adalah a'tahu ma huwa khairan lahu, yaitu memberikan sesuatu yang baik bagi dirinya. Sedangkan secara istilah, talbul khairil amraini min imda'i awil ilgha, yaitu memilih antara dua perkara yang terbaik bagi dirinya, apakah melanjutkan akad atau kemudian membatalkannya. Pembagian khiyar. Yang pertama, khiyar syarat. Khiyar syarat adalah suatu keadaan yang membolehkan salah seorang yang berakad atau masing-masing yang berakad atau selain kedua pihak yang berakad memiliki hak melakukan pembatalan atau penetapan selama waktu yang ditentukan. Jadi mereka saling menetapkan syarat. Jika seandainya, gitu, mereka bersyarat, gitu ya, kalau seandainya sampai nanti sore tidak saya dapat kabarnya, maka jual beli kita batal misalnya. Maka ini terkategori kepada khiyar syarat. Karena Rasulullah katakan al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim boleh saja menetapkan sebuah syarat selama hal itu tidak bertentangan dengan syarat. Yang kedua, ta'yin. Khiyar ta'yin adalah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Khiyar seperti ini menurut ulama Hanafi adalah boleh. Hal ini disebabkan produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, dan harus diketahui secara pasti oleh pembeli. Jadi ini spesifikasi, gitu ya. Jadi harus ada kejelasan spesifikasi dari barang. Jika seandainya tidak terpenuhi spesifikasi yang diharapkan, maka seorang pembeli boleh saja membatalkan transaksinya. Selanjutnya, khiyar aib. Khiyar aib adalah keadaan yang membolehkan salah seorang yang berakad, ya, seseorang yang berakad memiliki hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukan aib dari salah satu yang dijadikan alat tukar-menukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad. Jadi pada bendanya tersebut terdapat aib, cacat,
atau kemudian alat tukar menukarnya tidak dikenal atau tidak diketahui oleh salah satu pihak dalam akad tersebut, sehingga kemudian khawatir akan dirugikan, maka mereka boleh membatalkan jual beli tersebut jika seandainya akan berpotensi merugikan karena adanya aib. Selanjutnya ada khiyar ru'yah. Khiyar ru'yah adalah hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batalnya jual beli yang dilakukan terhadap suatu objek yang belum dilihatnya ketika akad berlangsung. Jadi mungkin ketika akad itu disebutkan saja ketentuan atau spesifikasinya, tapi kemudian pembeli tidak melihat secara langsung. Harusnya kan bisa melihat secara langsung. Nah, tapi karena adanya kemungkinan barang itu tidak mungkin untuk dilihat, ya, atau ada potensi untuk merugikan para pembeli, maka dia berhak saja untuk membatalkan jika seandainya nanti barang yang diterimanya khawatir itu tidak sesuai dengan spek dan sebagainya. Maka ini namakan dengan khiyar ru'yah. Dan terakhir adalah khiyar majelis. Yaitu khiyar majelis adalah hak pilih bagi kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad selama keduanya masih berada dalam majelis. Atau khiyar majelis adalah hak pilih bagi kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad selama keduanya masih berada dalam majelis akad yang belum berpisah. Jadi mereka masih dalam satu majelis, ya. Nah, jadi kalau seandainya memang berubah keinginan dari pembeli ataupun penjual ketika mereka dalam satu majelis, mereka boleh saja membatalkan akad tersebut. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.